Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Alpionita dari kelas manajemen 20D akan menjelaskan analisis uji T, uji F, dan uji R-square menggunakan SPSS. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu uji T, tes independen itu. Yaitu salah satu uji parametrik untuk melakukan koperasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda studi komparasi independen. Contohnya, perbandingan lelaki perempuan, perbandingan kelompok, kontrol pelakuan, perbandingan perusahaan A sampai B, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat uji parametrik tes independen. Yang pertama itu kita pengambilan sampel secara acak atau random. Data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal atau distribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Yang ketiga, data yang diperoleh merupakan data homogen. Yang keempat, jumlah sampel N tiap subjek diusahakan sama. Bagaimana jenis kasus yang sebaiknya menggunakan metode ini? Yang pertama, perbedaan statistik antara rata-rata dua kelompok. Yang kedua, perbedaan statistik antara sarana dua intervensi. Yang ketiga, perbedaan statistik antara rata-rata dua skor perubahan. Penentuan hasil uji tes independen. Dasar penentuan uji tes independen berdasarkan nilai signifikan dua tile yang mengukur ada tidaknya perbedaan antara subjek yang diukur. Nilai signifikan atau dua tile lebih dari 0,05 menunjukkan tidak dapat perbedaan. Nilai signifikan dua tile kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antar subjek penelitian. Nih, di sini ada contoh uji tes independen. Peningkatan kekuatan otot kelompok kontrol tanpa pelatihan dan kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Nih, di sini ada contohnya. Bisa kita lihat ya, seperti ini. Nah, data berikut merupakan data tes akhir dari kelompok kontrol yang mendapatkan latihan dan kelompok perlakuan atau mendapatkan latihan. Masing-masing kelompok terdiri dari 15 sampel. Data tes akhir setiap kelompok berdistribusi normal dan homogen. Ini nih, berikut langkah-langkah melakukan uji independen tes menggunakan SPSS. Nih contohnya yang pertama itu klik analis, terus di compare ke means, terus nanti diklik juga independent sample tesnya. Setelah kita melakukan langkah ini, jendela independent sample test akan terbuka. Yang kedua itu memilih variabel yang diuji pada kotak tes variabel S. Nih, seperti ini ya, di sini ada contoh ini nih. Kita menguji variabel tes akhir untuk mendapat adanya perbedaan poin yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Pindahkan nama variabel ke kotak tes variabel. Pilihan boleh lebih dari satu. Sini nih, sini ya. Yang ketiga, memilih grouping variabel. Maksudnya di sini itu grouping variabelnya yang memberikan karakteristik yang menjadikan pembeda antara kelompok, misalnya jenis kelamin, jenis perlakuan, dan jenis lain-lain. Pada contoh ini kita menggunakan jenis kelompok pada variabel kelompok. Nih, pakai ini ya. Nah, terus tentukan dua jenis kelompok pada define group. Nih. Tentukan dua jenis kelompok yang akan digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan dua value. Pada variabel grup, variabel kelompok pada contoh ini, yang pertama itu kontrol. Yang kedua itu ada perlakuan. Terus setelah itu kita bisa klik OK. Sini bisa klik OK. Gitu. Membaca hasil uji independent sample test. Nih, seperti ini ya. Contohnya ada di sini. Tabel grup statistiknya ada. Tabel di atas menunjukkan kedua kelompok mempunyai masing-masing 15 sampel. Tes akhir kelompok perlakuan lebih tinggi dari kelompok kontrol. Dilihat dari rata-rata 29,87 dengan 24,67. Nih ya, demand ini yang tadi kita sudah tentukan.
Lanjut lagi, tabel berikut merupakan tabel utama dari analisis independen sampel t-test. Terlihat dari nilai signifikan dua arah, tile 0,0000 kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan skor poin yang berarti antara kelompok kontrol dan perlakuan. Berdasarkan nilai deskriptifnya, terbukti kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell mendapat skor lebih tinggi. Nah, itu pembahasan tentang sampel uji tes independen. Yang kedua ada uji F atau uji simultan. Uji simultan atau disebut juga uji F. Dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas X secara bersama-sama atau secara serempak atau simultan berpengaruh terhadap variabel terkait Y. Dasar cara melihat F-tabel. Untuk melihat F-tabel dalam pengujian hipotesis, pada model regresif perlu menentukan derajat bebas atau degree of freedom atau DF atau dikenal dengan DF2 dan juga dalam F-tabel disimbolkan dengan N2. Hal ini ditentukan dengan rumus DF1 sama dengan K strip 1, DF2 sama dengan N strip K, di mana N banyaknya observasi dalam kurun waktu data dan K banyaknya variabel bebas dan keterkaitan. Tabel distribusi F sini nih, ini ada contohnya. Ini kurang jelas karena saya sudah masukkan ke sini. Dasar pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi berdasarkan nilai F hitungan dan F tabel. Jika nilai F dihitung lebih dari F tabel, maka variabel bebas X berpengaruh terhadap variabel terkait Y. Jika nilai F dihitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas X tidak berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait Y. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait Y. Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan ya uji praktek F untuk uji simultan ini. Langkah-langkahnya yang pertama, buka data yang ingin Anda uji. Ini seperti di sini ya. Lalu pilih menu dari SPSS, klik analis, kemudian klik regression pada submenu, lalu klik linear. Nih ya, bisa dilihat di sini nih. Pada kotak dependent, isikan variabel Y atau PAD, dan pada kotak independen, isikan variabel X1, X2, pajak daerah, distribusi daerah. Maksudnya di sini ya. Ini yang harus diisikan Y, PAD ini. Terus ini yang untuk diisikan X1, X2. Selanjutnya abaikan yang lain, kemudian klik OK. Tampilkan hasil output SPSS. Nah, di sini ada hasil interpretasi outputnya. Berdasarkan hasil output SPSS di atas, kita dapat melihat di mana nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. 70,784 lebih besar dari 4,744 dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dapat analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah X1 dan distribusi daerah X2 jika diuji secara bersama-sama atau serempak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Yang ketiga, ada uji R-square. Uji R-square itu angka yang berkisaran antara 0 sampai 1 yang mengidentifikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama. Mempengaruhi nilai variabel dependen. Semakin mendekati angka 1, model yang dikeluarkan oleh regresi tersebut akan semakin baik. Secara manual, R-square merupakan rumus pembagian antara sum squared regression dengan sum squared total.
Di sini ada rumusnya juga, rumusnya tuh R kuadrat sama dengan SSR, eee, dibagi SST atau per SST. SSR yaitu kuadrat dari selisih nilai Y, prediksi yang nilai rata-ratanya Y. Kalau SST, kuadrat dari selisih nilai Y aktual dengan nilai rata-rata Y. Jika melihat rumus tersebut, sebenarnya R squared tidak hanya bisa digunakan pada regresi saja, melainkan kita dapat menggunakan rumus tersebut di semua model untuk menentukan model tersebut. Misalnya, model pada rumus time series. Jika Anda ingin menggunakan indikator lain selain MSE atau SSE pada time series, Anda bisa menggunakan R square ini sebagai tambahan untuk memperkuat dari model yang sudah Anda dapatkan. Kembali lagi pada topik regresi, jika kita diperlihatkan rumus R squared di atas sangat dipengaruhi oleh nilai Y, prediksi atau nilai Y dari hasil rumus dengan nilai Y aktual, kenyataan yang sering muncul adalah nilai Y squared akan semakin membaik. Nilainya akan terus mendekati nilai 1 jika kita menambah variabel semakin banyak jumlah variabel yang menentukan nilai Y prediksi, maka nilai SSR akan semakin besar yang berakibat pada besarnya nilai R squared. Sifat R squared yang akan semakin baik kita menambahkan variabel, inilah yang menjadi kelemahan dari R squared itu sendiri. Semakin banyak variabel independen yang digunakan, maka akan semakin banyak noise dalam model tersebut dan ini tidak dapat dijelaskan oleh R squared. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang uji T, uji F, dan uji R square menggunakan SPSS itu. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kesalahan dalam diri saya, bisa harap dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.